Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan kita dalam acara ngos-ngosan, ngopi sambil ngobrol santai. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sepertinya cuaca hari ini cukup mendukung untuk kita ngopi-ngopi sambil ngobrol karena di luar hujan. Dan hari ini kita akan membahas tentang potensi wisata yang ada di Lampung. Dan untuk teman ngobrol kita hari ini, kita akan ditemani oleh abang kita, Abang Arif Ansori. Ini dia abang kita. Sehat Pak Rahmat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Arif? Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau badan. Iya, gimana? Kalau ketawa. Bingung gua ngomong apa. Sehat kalau badan. Kalau malah ketawain gua sih gua. Sehat kalau badan. Gua jawab apa? Ya Allah. Oke, jadi teman-teman, Bang Arif ini adalah salah satu pemuda dari Lampung tentunya yang bergerak di bidang travel. Jadi beliau ini sudah keliling Lampung dan menikmati wisata-wisata yang ada di Lampung. Nah, jadi wisata mana aja nih Bang yang udah pernah dikunjungi? Rahmat. Kayaknya nggak gitu tadi, Mat. Iya kan tambah-tambahan, Bang. Nggak langsung, nggak ada dialognya kita. Dari mana nih? Ya sejauh ini yang paling banyak pantai. Jadi tema kita hari ini kan tentang wisata Lampung. Jadi kalau boleh tahu nih, di Lampung ini ada potensi wisata apa aja nih yang bisa kita kunjungi untuk turis wisatawan, terutama wisatawan lokal atau mancanegara gitu. Oke, Pak Rahmat. Kalau untuk wisata di daerah Lampung ya, itu sebenarnya potensinya itu kan banyak banget tuh. Yeah. Apalagi wisata alamnya kayak pantai, ya kan, kemudian gunung, sungai, dan yang paling bagus yang hari ini udah go internasional kan di Krui pesisir barat. Oh ya, pesisir barat ya. Itu dipakai untuk lomba surfing dunia kan. Oh, jadi, yang tahun kemarin lain ya? Ya, yang tahun kemarin. Jadi siap. kalau melihat potensi alam di Lampung banyak banget ya kan, dari ujung ke ujung dia punya masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Tapi Bang, untuk beberapa wisata di Lampung ini sepertinya masih sepi pengunjung gitu, hanya di hari-hari tertentu gitu. Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Penyebabnya itu yang pasti ada beberapa hal, ya kan, kayak kondisi masyarakat Lampung itu kan dia suka yang viral-viral. Iya benar ya kan? Ada suatu hal yang baru ya kan, viral itu pasti rame entah ya. Itu apa namanya makanan dan apalagi tempat pariwisata. Kalau udah habis viralnya nanti mereka udah sepi lagi gitu. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti kalau ada hal-hal baru khususnya di pariwisata ya itu butuh namanya kerjasama atau kolaborasi antara apa namanya pihak-pihak swasta dan tentu harus punya sentuhan dari pemerintah setempat. Oke. Dan menurut Abang nih, kita nih sebagai pemuda kan, tentunya ada hal yang harus dilakukan pemuda di daerah agar bisa memajukan potensi wisata ini seperti apa? Apakah dengan mengupload di sosial media atau bagaimana nih? Iya, kalau kita belajar dari daerah-daerah lain ya, kayak di daerah Natuna ya kan, terus di daerah apa namanya di Bali atau di daerah-daerah Jawa itu kan, itu masyarakat sekitarnya itu kan ya dia mempromosikan gitu ya kan, mempromosikan daerah wisatanya ya kan.
Jadi secara tidak langsung ya kan, mereka anak-anak muda itu ngebantu ngejual daerahnya gitu loh, mempromosikan lah ya, mempromosikan apa namanya daerah-daerah wisatanya ya kan. Itu kan sangat berpengaruh tuh. Kalau di Lampung kan apa namanya ya belum banyak lah gitu loh, belum banyak anak-anak muda itu yang mau mempromosikan destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung ya. Dan untuk selanjutnya peran pemerintah ini penting nggak sih buat memajukan wisata itu sendiri? Tentu kalau menurut pribadi ya tentu sangat penting gitu loh, bahkan sangat-sangat penting gitu loh. Karena apa? Karena kita lihat ya, untuk destinasi wisata itu di setiap daerah itu kan banyak, ya kan. Di Lampung Timur itu ada, ya kan. Di Pesawaran apalagi, ya kan. Pesawaran itu dengan pantainya, Lampung Timur tuh kayak Waikambas, kemudian ada apa namanya candi apalah seperti candi-candi gitu kan. Peninggalan sejarah ya. Peninggalan sejarah di mana? Di Pringsewu juga ada buatan-buatan seperti itu kan. Destinasi wisata buatan di Lampung Selatan juga dengan pantainya. Ya kan. Nah, itu kan sepi, ya kan? Sepi karena kalaupun ada study tour ya kan dari SD sampai dengan SMA itu mereka pada pergi ke Jawa, Pak Rahmat. Kenapa itu kira-kira? Ya mungkin karena faktor ini juga ya, faktor apa namanya? Faktor masih Jawa sentris ya kan. Di sana kayak bagus ya kan, di sana kita bisa lanjut ke Bali. Ya kan? Itu. Terus apa namanya? Ya tentunya harus ada faktor sentuhan pemerintah juga gitu loh. Kayak dibuat segmentasi gitu loh. SD mereka kalau mau ada field trip atau study tour jalan-jalannya kemana? Ya kan. SMP kemana? SMA kemana? Kuliah kemana gitu loh. Jadi jangan semuanya diarahkan untuk ke luar daerah ya kan. Kayak ya beberapa kawan-kawan kita orang Lampung tapi belum pernah ke Waikambas. Iya. benar banget itu sih. Malah lebih seringnya mereka ke Bromo, ya kan, ke Jogja ya kan. Sedangkan ada Taman Nasional Waikambas di Lampung Timur. Pasti 50% lebih lah pasti belum pernah ke Waikambas. Orang Lampung itu sendiri. Bahkan mungkin orang Lampung Timur sendiri belum pernah ke Waikambas. Bagaimana sutradara udah pernah ke Waikambas? Udah. Woi. Itu jadi sentuhan pemerintah itu sangat penting ya. Kebijakan-kebijakannya apa namanya yang harus diberikan itu untuk mengembangkan wisata ya. Itu sangat penting gitu loh. Jadi kemauan dari kitanya untuk apa namanya ngeliat tuh potensi-potensi itu yang pasti gak bisa sendiri gitu loh, ya kan. Harus sekarang ini zamannya kerjasama, kolaborasi gitu. Jadi ngajak kerjasama apa namanya orang lain gitu loh, investor atau pemerintahan gitu loh, atau ngajak kerjasama apa namanya instansi-instansi terkait lah gitu loh, sesuai dengan minat kita masing-masing gitu loh. Karena kalau mau kita sendiri yang jalanin gitu loh, ya kan, itu ya memang harus diakui agak sedikit apa namanya sulit gitu loh. Tapi kalau misalkan pemuda-pemudi Lampungnya itu mau kerjasama, ya kan, lihat potensi apa namanya potensi yang ada di Lampung itu kan kita baru ngomongin pariwisata tuh, ya kan. Pariwisata itu dari ujung sampai ujung ya kan, dari laut kemudian gunung, air terjun. Ya kan, apalagi terus destinasi kayak danau ini segala macam itu kan banyak ya, banyak banget malah. Itu banyak banget dan itu enggak apa namanya belum tereksplor semua. Iya, benar. Ya kan, dan masih banyak yang belum aktif, ya kan. Nah, itu gimana caranya kita bisa apa ya, ngebangun itu ya kan sama-sama gitu loh. Tentunya kita melibatkan instansi terkait lah, pemerintahan ataupun swasta gitu untuk jadi ya jangan semuanya keluar gitu loh. Jadi yuk maksudnya kita bangun bareng-bareng ya kan, kayak Pak Rahmat ini. Oke, siap ya kan. Aman. Oke. Udah. Gimana Pak Sutradara? Langsung menutup atau gimana Bang? Masih lu gimana? Ada
sahabat ngos-ngosan, itu tadi perbincangan kita bersama Bang Arif tentang potensi wisata yang ada di Lampung. Dan sepertinya memang masih ada banyak problem untuk wisata di Lampung ini sehingga masih sepi pengunjung gitu. Dan semoga kedepannya wisata-wisata di Lampung semakin maju dan semakin banyak menarik minat para pengunjung. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih buat Bang Arif karena sudah meluangkan waktunya di acara kita ngos-ngosan. Ngos-ngosan emang ya. Iya, agak ngos-ngosan ini sebenarnya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan buat menonton, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan kita jumpa di season berikutnya. See you next time. Asik.